Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada perkuliahan hari ini, tepatnya pertemuan ke-15, bisa kita laksanakan meskipun hanya lewat tayangan YouTube. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, yang pertama, bisa terserap maksimal. Yang kedua, ada berkahnya, ada manfaatnya untuk kedepannya. Maka pada pertemuan kali ini kita membahas terkait bagaimana teknik kutipan, bagaimana selingkung yang ada di Stairaha Amuntai. Nah, pada perkuliahan kali ini kita tes buat satu karangan, anggap saja judulnya pisang. Ulahan pisang selalu muncul dan ada inovasi terus dari waktu ke waktu, seakan tiada habisnya. Pisang yang awalnya makanan orang pedesaan ternyata bisa ikut tren zaman. Bahkan dia Salsabila menyebutkan bahwa pisang tidak akan pernah ketinggalan zaman meski era berganti dari era globalisasi menuju era digital. Bisa saja ada pisang digital, tapi hanya untuk hiburan. Nah, anggap itu sebuah karangan, dan memang karangan. Ya. Nah, bedanya untuk Stairaha Amuntai itu yang digunakan EndNote. EndNote itu maksudnya catatannya, rincian kutipannya ada di bagian akhir, ada di bagian terakhir bab. Nah, anggap di sini kutipan pertama, terus kita taruh angka 1, kita blok. Nah, itu kan di blok angka 1-nya. Terus yang kita tekan adalah ini, supaya angka 1 yang ini jadinya naik ke atas tapi kecil. Nih, coba kita beli. Nah, itu kan. Nah, anunya kecil. Itu anggap kutipan 1. Dari karangan ini kita anggap 3 buah kutipan atau 4 buah lah. Nah, kutipan yang kedua anggap kita taruh di sini. Jadi berbeda dengan footnote. Kalau footnote kita naruh kutipannya kan di reference. Kita klik insert. Sedangkan untuk endnote kita nggak perlu klik apa-apa di bagian atas. Di sini kalau di sini kutipan 2-nya, kita taruh angka 2, terus di blok. Setelah di blok seperti ini sudah hitam, lalu kita klik X pangkat 2. Kita klik, lihat aja angka yang di sini itu akan naik ke atas dan tambah kecil. Nah, ya kan? Sudah ada 2 kutipan. Kutipan yang ketiga, bahkan dia Salsabila menyebutkan bahwa pisang tidak akan pernah ketinggalan zaman. Nah, anggap di sini kutipan 3-nya. Nah, kita blok, kembali lakukan. Setelah di blok itu, kita klik X pangkat 2, itu kan, angka 3 otomatis mengecil. Asalnya besar, asalnya begini. Setelah kita klik X pangkat 2, jadinya begini. Lanjut, kutipan yang keempat anggap di sini. Kutipan yang keempat, kita klik ini, 4-nya akan mengecil. Itulah teknik EndNote yang dipakai di Stairaha Amuntai. Itu EndNote. Kalau footnote, Pak, bagaimana? Nah, kalau footnote bukan EndNote. Footnote, sebagaimana pertemuan terdahulu, kita klik reference, taruh di sini, otomatis dia akan muncul sendiri angkanya. Tuh kan? Nih, angkanya muncul sendiri. Tapi kita kan EndNote. Jadi sebenarnya dalam menaruh kutipan itu ada istilah footnote, ada istilah endnote. Footnote itu catatannya, rincian buku yang dikutip itu ada di bawah. Stairaha Amuntai yang digunakan itu adalah endnote. Catatan atau rincian buku yang dikutip, nama jurnal yang dikutip itu di bagian akhir bab.
Kalau footnote di bagian bawah tulisan, di halaman paling bawah. Kita ada naruh kutipan di halaman 1, maka di paling bawah di halaman 1 itu ada rincian kutipan untuk footnote. Untuk endnote, rinciannya buku yang nomor 4 ini, yang kita kutip nomor 4 ini, di mana rinciannya? Di bagian akhir bab. Tuh. Sedangkan Budinot, ada Budinot. Budinot itu apa? Di dalam paragraf itu ada rinciannya. Contoh, Salsabila 2013 halaman 17 itu Budinot. Jadi kalau ketemu yang seperti ini namanya Budinot. Kita kan endnote di Stairaha Amuntai yang digunakan adalah endnote. Endnote itu rincian kutipannya ada di bagian akhir. Ini kutipan 1, kutipan 2, kutipan 3, kutipan 4. Kita lihat kayak apa, bagaimana penulisan kutipan. Penulisan kutipannya seperti ini. Kutipan 1, Syahrani, buku karya Syahrani, anggap karya Bapak sendiri. Judulnya Pisang Keju. Nah, nama kota penerbitnya Amuntai. Terus penerbitnya Stairaha Amuntai. Tahun terbitnya 2023, halamannya halaman 32. Jadi teknik penulisannya ini yang perlu kita rincikan, yang perlu kita hafal. Apa? Pertama, nomor kutipan. Jadi bila kutipan pertama itu karya Syahrani, maka di sini harus ditulis Syahrani. Kutipan kedua itu karyanya Desi Mitasari, maka di sini namanya Desi Mitasari. Nah, jadi berurut sesuai buku yang kita kutip. Dari buku mana yang kita ambil. Bila buku ketiga itu karyanya Aulia Nur Permadi, ya tulis Aulia Nur Permadi. Setelah nomor kutipan, ini namanya nomor kutipan 1 nih. 1 nomor kutipan, 2 ini nomor kutipan. Yang perlu diperhatikan ini harus jeli. Antara nomor kutipan yang ini dengan nama, dengan si penulis itu tanpa spasi. Jadi setelah angka 1 langsung nama penulisnya siapa? Syahrani. Setelah nama penulis ditulis koma. Antara nama penulis dengan koma itu tidak ada spasi sama sekali. Jadi habis nama langsung koma. Setelah koma, spasi 1 kali, lanjut apa selanjutnya? Judul buku miring dan tebal. Di ujung judul buku harus ditaruh tanda koma. Komanya tersebut harus tebal juga mengikuti judul. Jadi judul buku sampai koma itu ditulis miring dan tebal. Setelah koma, spasi dulu 1 kali, lanjut buka kurung. Buka kurungnya ini sudah lurus, nggak miring lagi. Setelah buka kurung tanpa spasi, langsung ditulis kota penerbitnya mana. Terbit di Amuntai, tulis Amuntai. Terbit Jakarta, tulis Jakarta. Habis nama tempat, setelah nama tempat penerbitnya, kota penerbitnya di mana, langsung titik 2 nih. Jadi tanpa spasi antara kota penerbit dengan titik 2. Setelah titik 2, spasi 1 kali, lanjut siapa? Penerbitnya mana? Penerbitnya kebetulan kali ini Stairaha Amuntai. Setelah penerbit, beri tanda koma tanpa spasi antara penerbit dengan koma. Setelah koma baru spasi. Setelah spasi, tulis tahun terbitnya tahun berapa. Setelah tahun terbit tanpa spasi langsung ditulis tutup kurung. Setelah tutup kurung, tulis koma. Setelah koma, baru spasi. Setelah spasi yang ditulis itu HLM titik. HLM titik. Kan di mana-mana ada yang nulisnya H titik. Atau bagaimanakah? Untuk di Stairaha,
tulisannya HLM titik. Setelah titik, spasi, nomor halaman, di ujungnya taruh tanda titik. Jadi ini harus dilihat betul-betul. Spasinya di mana, tanda baca yang dipakai itu koma atau titik 2. Terus penulisannya miring tebal atau lurus biasa. Nah, itu yang harus bahasanya tuh. Harus kita hafal. Tanpa menghafal ini sulit untuk menguasai bagaimana menulis kutipan Alastai Raha Amuntai. Ini tadi pengarangnya cuma satu. Siapa? Bapak Sahrani. Sekarang lanjut di nomor 2 kita anggap pengarangnya adalah Desi Mitasari. Desi Mitasari itu namanya ada 3 suku kata. Kalau nama bapak kan cuma 1 kata. Nah, yang ini bagaimana jika nama penulis itu 3 kata. Desi Mitasari, 1 orang penulis tapi namanya panjang. Ini yang harus bapak contohkan. Kenapa? Karena beda cara penulisan nama penulis yang cuma 1 kata dan nama penulis yang beberapa kata. Bahkan bapak punya murid, namanya itu sampai 7 kata. Bayangkan bagaimana tuh cara nulisnya, panjang. Jadi kita ambil contoh yang agak pendek lah. Namanya itu ada 3 kata. Namanya ada 3 kata, tulis saja ke 3 katanya. Jadi untuk sumber kutipan itu apa? Rincian kutipan yang ditulis pada akhir bab. Contoh, bukunya berjudul Pisang Keju, bab 1, cara memilih tepung. Itu bab 1. Di ujung bab 1 ada sumber kutipan. Di bab kedua, teknik memilih pisang. Itu bab kedua, itu contohnya. Maka di akhir bab 2 ada sumber kutipan. Sumber kutipan ini untuk endnote dan bodynote. Setiap akhir kutipan itu ada sumber kutipan. Setiap akhir bab ada sumber kutipan. Kalau footnote nih, nggak perlu di akhir bab ada sumber kutipan. Kenapa? Karena di bawahnya sudah ada rincian kutipannya. Untuk body note dan endnote, Stay Raha Amuntai memakai endnote, itu di akhir bab harus ada sumber kutipan. Di kutipan pertama ini nama penulis cuma 1 suku kata. Di kutipan kedua, nama penulis ada 3 suku kata. Di kutipan nomor 3 ada beberapa penulis. Nah, kutipan 1 dan kutipan 2 kan cuma 1 orang penulisnya. Kutipan 1 cuma 1 orang, nama kata dari namanya juga 1 suku kata. Sedangkan di mana? Kutipan nomor 2 juga 1 orang, cuma namanya terdiri dari 3 kata. Sedangkan di kutipan nomor 3 itu ada 3 orang penulis. Di kutipan nomor 4 ada 4 orang, ada 1 penulis, tapi namanya terdiri dari 2 kata. Dia Salsabila. Nah, ini kenapa Bapak harus mencontohkan 4 sumber kutipan yang beda-beda? Nomor 1 kata aja nama penulisnya dan cuma 1 orang. Nomor 2 penulisnya 1 orang tapi namanya 3 kata. Nomor 3 penulisnya 3 orang. Nomor 4 penulisnya 1 orang tapi 2 kata namanya. Nah, ini pengaruhnya adalah pada daftar pustaka. Di mana daftar pustaka ditulis? Daftar pustaka disajikan pada akhir buku. Ingat, pada akhir
buku. Satu buku bisa saja terdiri dari beberapa bab. Di ujung bab, di akhir bab, ditulis sumber kutipan. Di akhir buku ditulis daftar pustaka. Jadi beda. Sumber kutipan itu ditulis berdasarkan buku yang dikutip. Kutipan pertama bukunya siapa? Kutipan di sini kebetulan kutipan dikutip dari buku Syahrani. Yang kedua mengutip buku siapa? Mengutip bukunya karya Desi Mitasari. Buku ketiga mengutip dari buku karya Aulia Nur Permadi, Fatimah dan Elsa. Buku keempat mengutip dari karya Dia Salsabila. Kita sajikan menjadi daftar pustaka. Ketika menjadi daftar pustaka, bila orangnya 2 orang atau lebih, tapi 2 orang bisa ditulis namanya keduanya. Ini yang 3 orang. 3 orang cuma ditulis nama penulis pertama. Nama penulis pertama. Namanya kan Aulia Nur Permadi. Salah ini. Yang benar, nama terakhir dulu, Permadi. Permadi, spasi N, spasi apa tadi? Aulia. Nah, gitu. Ini yang benar. Bila 3 suku kata nama terakhir dulu, terus nama kedua, terus nama pertamanya, kata pertama dari namanya. Tuh. Lanjut, orang kedua dan orang ketiga nggak perlu ditulis namanya. Ditulisnya apa? Ganti dengan huruf DKK. Apa tuh? Dan kawan-kawan. Jika bukunya berbahasa Inggris, maka cukup orang pertama saja yang ditulis namanya. Orang-orang yang lainnya ditulis dengan FL. T.ALL. Bahasanya sama dengan bahasa Indonesia dan kawan-kawan, cuma dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris. Ini karena bukunya bahasa Indonesia, penulis lainnya, penulis kedua dan penulis ketiga diganti dengan BKK dan kawan-kawan. Bila penulisnya 1 orang saja, siapa tadi nih? Desi Mitasari itu cuma 1 orang. Desi Mitasari. Desi Mitasari cuma 1 orang. Maka nama terakhir taruh di depan, ya. Nama kedua tulis di tengah. Siapa? Mita. Ya, supaya gaul tuh kayak ini, nah. Desi MTT Mita. Desi Sari. Kan Desi Mita Sari. Ini kan Mita, harusnya gini. Nama terakhir Sari yang kedepankan. Nama kedua itu Mita. Nama pertama itu Desi. Nah, supaya gaul, maka nama tengah itu tulis dengan huruf M saja. Nah, begini. Nah, Sari M Desi. Yang sebenarnya Desi Mita Sari. Nama terakhir taruh di depan,
nama tengah tetap di tengah, nama awal taruh di akhir. Nih karyanya. Nah, yang selanjutnya, kalau namanya dua kata, padahal satu orang, siapa contohnya? Dia Salsabila, nama terakhir taruh di depan, nama pertama taruh di belakang. Kalau cuma satu orang ya seperti ini. Nah, lewat ini mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan sambil diulang, ya. Jadi Bapak tegaskan lagi. Nah, di sini masih ada kesalahan. Kalau daftar pustaka harus sesuai abjad. Abjad yang pertama adalah abjad yang paling depan. Mana duluannya P, S, nih, S, A, sama pada SA. Nih Sari, SA, ketiganya pada SA. R, tadahulu sar, tadahulu sal. Tadahulu L pada R. Nih, kan depannya sama. Jadi lihat ininya. Maka Salsabila harus di nomor 2, Sari harus di nomor 3. Caranya sebenarnya mudah. Begini aja. Di blok. Setelah di blok, klik yang ini nah, A sampai Z. Otomatis. Ingat kan, di sini Sari nomor 2, Salsabila nomor 3, SY itu memang terakhir. Nah, jadi akan otomatis. Nah, tuh. Daftar pustaka disusun berdasarkan abjad, letaknya di bagian akhir buku. Ada 7 bab, maka di dalam satu buku ada 7 bab. Semua pustakanya disusun di bagian akhir bab saja. Sedangkan sumber kutipan ditulis setiap akhir bab. Ya. Yang selanjutnya, daftar pustaka itu baris pertama ke depan, baris kedua masuk sedikit. Nah, itu bedanya. Daftar pustaka baris pertama ke depan, baris kedua masuk. Sedangkan sumber kutipan kebalikannya dari ini. Baris kedua yang maju ke depan, baris pertama yang masuk. Coba kita lihat. Kita lihat atasnya, kita bandingkan aja. Perkecil tulisannya supaya mudah membandingkan. Nah, itu kan. Lihat, yang bagian atas itu sumber kutipan, yang bagian bawah daftar pustaka itu lihat. Sumber kutipan bagian atasnya masuk ke dalam, yang daftar pustaka bagian atasnya yang tak keluar. Sumber kutipan baris kedua tak keluar, daftar pustaka baris kedua tak ke dalam, jadi berlawanan. Sumber kutipan ada nomor kutipannya, daftar pustaka tidak ada nomor kutipannya. Sumber kutipan ada nomor halamannya, daftar pustaka tidak perlu nomor halaman. Nah, semoga lewat ini bisa terserap maksimal. Sampaikan saja pertanyaan Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, nyatakan hadir di kolom komentar. Absennya Bapak lihat dari pernyataan hadir di bawah. Yang kedua apa? Sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jadi ada 2, sampaikan pertanyaan bagi yang mau nanya jika ini kurang jelas. Yang wajibnya itu cuma 1. Ungkapkan nama Anda bahwa Anda hadir di kolom komentar YouTube Bapak ini. Sekian. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.